kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenai kanker prostat dan penanganannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga mention pertanyaan Anda atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini setelah sekian lama tidak berjumpa begitu ya, kita kehadiran kembali nih dengan dokter yang keren nih, yaitu dengan Dr. Rahmat Budi Santoso SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabarnya bagaimana nih? Selamat pagi. Woi, Indonesia nih. Luar negeri juga dong dok disapa, kan bisa streaming. Oke. Apa kabar? Kabarnya baik tentunya. Baik sekali, ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan dokter. Tapi kali ini kita bahasnya seputar kanker prostat. Ini sebenarnya untuk kaum pria aja, tapi kaum perempuan juga jangan artinya mentang-mentang ini cuma buat pria aja, tapi kan jangan lupa pasangannya atau mungkin anaknya, kerabat segala macam, kan banyak yang pria juga gitu kan. Nah dokter, ini kanker prostat nih, kan kanker prostat, kanker paru, kanker hati, kanker usus. Kalau di pria kan itu katanya kanker yang paling banyak, maaf nih, menyebabkan kematian gitu ya. Bicara kematian kan intinya kan kita pengen angka harapan hidup kita di Indonesia ini semakin tinggi biar kita bisa berkumpul dengan cucu kita, terus anak kita gitu ya, dengan kualitas hidup yang baik dong gitu kan. Jadi kalau ngomongin kanker prostat, kita mau cegah nih, sebenarnya kanker prostat itu apa sih? Silakan dokter. Jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa kelenjar prostat itu letaknya ada di pangkal penis ya. Jadi saluran kencing. Otomatis setiap kita kencing itu air kencing harus lewat kelenjar prostat. Permasalahannya adalah dengan bertambahnya usia, biasanya 50 tahun ke atas, itu prostat bisa bertambah besar. Nah, bisa bayangkan kan kalau saluran kencing lewat di dalam prostat, kalau prostatnya membesar, otomatis salurannya menjadi terhambat. Ya, jadi kencingnya akan terganggu. Biasanya gangguannya adalah kencing menjadi pancarannya nggak jauh, kencing merasa nggak lampias, jadi habis kencing balik lagi kencing, atau malam bolak-balik bangun untuk kencing. Nggak tuntas. Ada keinginan untuk nggak bisa menahan. Jadi seperti ngompol gitu? Bisa seperti ngompol. Atau kalau lagi kena macet di jalan tuh ya, itu nggak bisa nahan lagi. Aduh repot dong. Apalagi kalau lagi mudik gitu kan, macet. Di mana ya? Masa di pinggir jalan sih? Pakai pampers gitu ya, itu bisa jadi solusi gitu ya. Dok, jadi kan sebenarnya itu kan tadi ada yang bilang juga sih kalau di awal-awal kanker ini, artinya di stadium awal itu bisa aja nggak ada gejala gitu ya, baru muncul keluhan yang tadi tuh kalau memang udah agak lanjut tuh sedang atau bahkan udah berat sekali, bener nggak sih seperti itu? Jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa prostat bisa membesar, bisa jinak atau ganas. Itu nomor satu, kita harus tahu bisa jinak atau ganas. Betul. Nah, untuk memastikan dia jinak atau ganas, harus ada pemeriksaan. Itu gunanya deteksi dini. Apa sih yang dicek untuk membedakannya? Pertama kita periksa darah. PSA namanya, prostat specific antigen. Kalau nilainya di atas 10, itu kita mulai curiga. Patokannya tuh kanker ya, atau bukan. Atau kita colok dubur. Karena satu-satunya cara megang prostat adalah memasukkan jari kita ke dalam dubur laki-laki tersebut. Jari dokter ya? Jari saya. Jadi kalau seraba struktur prostatnya tidak halus, kasar atau berbenjol-benjol, kita juga curiga. Benjolan gitu ya dok ya? Masalahnya adalah prostat itu membesar, jinak atau ganas, gejalanya sama. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kalau colok dubur dan PSA-nya mencurigakan, kita harus melakukan biopsi. Cuman itu aja, harus melakukan biopsi. Mau nggak mau ya si biopsi ini ya? Ya karena kita misalnya PSA-nya 1 juta atau kita colok dubur berbenjolnya seperti apapun, sebelum ada biopsi kita tidak bisa memutuskan seseorang terkena kanker prostat atau tidak. Kalau berdasarkan tadi cek darah PSA ini belum
baru curiga, suspek. Baru curiga aja gitu ya. Jadi kita tidak hanya bisa memutuskan seseorang terkena kanker atau tidak dari biopsi. Oh gitu. Tapi kan orang kan kalau ini kasus kanker payudara deh gitu ya. Takut di biopsi atau apa karena katanya takut menyebar gitu ya. Kalau di pria sama juga nggak sih ketakutannya mungkin yang sering dokter jumpai di rumah sakit Darmais pasiennya mungkin menolak biopsi atau ketika harus biopsi nih Pak, nggak datang lagi gitu ya karena mungkin khawatir menyebar, artinya nggak cuma di lokal itu aja tapi ke organ lain. Saya sangat berterima kasih atas pertanyaan tersebut ya, karena memang di masyarakat umum mendengar kata biopsi ya mereka menjadi takut. Seperti tadi Mbak Rini bilang bahwa kalau di biopsi nanti kankernya menyebar. Padahal biopsi itu untuk mengetahui jinak atau ganas. Sekarang bayangkan ya, kalau itu tumornya ganas, tanpa dibiopsi pun dia pasti akan nyebar. Karena si kanker. Karena memang si kanker memang sifatnya seperti itu, ganas. Ini gitu ya. Padahal ya, kalau dengan biopsi kita tahu itu kanker, kita bisa melakukan protokol pengobatan berikutnya. Gitu. Nah itu yang ditakutin, apakah menyebar atau tidak. Padahal biopsi kita bisa tahu itu jinak atau ganas. Yang kedua, yang lebih bahaya adalah setelah biopsi ketahuan kanker, itu kan ada next step terapinya, entah kita operasi, entah kita kemo, atau entah kita radiasi. Pasiennya pergi, entah kemana, mau berobat alternatif mungkin, ya nggak tahu. Datang-datang 6 bulan kemudian. Yang ngomong dokter ya. Datang-datang 6 bulan kemudian. Udah makin parah. Udah makin parah. Padahal kanker itu pengobatan paling bagus adalah sedini mungkin. Ya, semakin dini semakin bagus. Emang kalau kanker prostat ada berapa stadium? Sama nggak? Mungkin ada 4 atau apa biasanya? 3. Stadium ya. Jadi kalau mungkin hampir di semua kanker itu stadiumnya 4 tuh paling tinggi. Mirip-mirip ya, segitu-segitu aja ya. Ini juga ada persepsi juga di masyarakat ya. Apa itu dokter? Dengan stadium ya. Kan baca nih datang di biopsi hasilnya kanker. Terus nanya stadium berapa? Masalahnya di masyarakat ya, stadium itu dianggap vonis kematian. Begitu dengar, ini udah stadium 4 gitu. Di otaknya, kan mungkin udah pernah baca. Ya karena emang Google beritanya di mana-mana ya, kan seperti itu kan katanya. Itu vonis kematian. Padahal stadium itu diciptakan untuk menilai efektivitas terapi dan pengobatan. Itu jadi di luar negeri itu dikumpulin statistik ya. Jadi stadium itu pengumpulan statistik. Kita tahu bahwa statistik itu penilaian masa lalu, bukan mengukur masa depan. Bukan vonis tadi. Bukan vonis, bukan atau vonis melabel kematian. diri sendiri tadi. Bukan, jangan. Jadi katakanlah stadium 4, 5-year survival rate, harapan hidup 5 tahunnya misalnya 7%. Jadi kan kematiannya 93%. Tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang tahu apakah seseorang masuk 7 atau 93, itu masalahnya. Tapi karena orang banyak membaca dengan stadium 4 harapan hidup 7%, terus dia langsung gitu kan, freeze di otaknya. Itu memukul ya, menjadi helpless. Begitu seseorang tidak berdaya, itu sistem di dalam tubuhnya, sistem imun, sistem hormon, semuanya akan shutdown. Justru berbahaya untuk pengobatan kanker. Jadi dari pikirannya ini jadi menekan. Bukan masalah pikiran, coba sekarang kita lihat kalau pertandingan bola misalnya ya, kesebelasan kita lawan Jerman gitu. Kita udah gitu kan. Padahal mungkin keterampilan sama, latihan sama, cuman masalah mental ini membuat shutdown. Jadi sekali lagi stadium itu bukan vonis kematian. Stadium itu adalah untuk menilai efektivitas terapi. Dan untuk saya berbicara sama teman saya, kalau di Darmais kan ada tim kanker, jadi semua pasien itu pasti kami kumpulkan di tim ya, ada timnya para dokter, kita ngomong, saya punya pasien ini, stadium ini, kita semua langsung tahu, oh stadium ini maksudnya ini, jadi protokol terapinya pakai apa, itu gunanya sebenarnya. Untuk menentukan tadi terapinya, terus juga efektivitas terapi, protokol apa yang mau kita ambil, gitu. Jadi jangan pernah memikirkan bahwa stadium itu vonis kematian. Kematian tuh nggak ada yang tahu ya. Iya, itu Allah yang tahu ya. Itu cuman kita jalanin hidup aja. Katanya malah jadi apa, memprediksi tadi ya dok ya dari. Itu bukan prediksi. Sekali lagi itu hanya mengukur efektivitas. Benar, mengukur efektivitas. Jadi makanya pentingnya tadi, berarti kan di awal nih buat deteksi tadi pentingnya
kadar PSA-nya dicek. PSA dicek. Kalaupun dicurigai karena hasilnya tadi 10 ke atas lah ya patokannya ya. Ya, baru 10 misalnya atau colok duburnya tinggi kita biopsi. Nah, tadi kan ditanya, habis biopsi benar itu kanker prostat. Next step-nya adalah kita harus mencari tahu benar stadiumnya sampai mana. Yeah. Karena habis kita biopsi itu kanker prostat, next step-nya adalah kita pemeriksaan bone scan. Karena biasanya kanker prostat nyebar ke tulang. Kalau belum nyebar ke tulang, kita akan bilang sebagai stadium 1. Nah, kalau stadium 1, next step berikutnya adalah kita operasi, kita angkat semua kanker prostatnya. Okay. Nah, dengan operasi juga orang-orang takut. Benar. Ya. Sekarang bayangkan kalau kanker itu seperti ada bom di rumah. Ya. Kalau ada bom di rumah, kan sebaiknya kita evakuasi ya. Daripada kita manggil gegana, terus gegana datang, ya deh kita pasangin lemari, dia punya bahan anti bom ya, taruh di dalam rumah, zrek gitu. Nikmat nggak tinggal di rumah seperti itu? Nggak nikmat. Ya mendingan kita evakuasi saja kan. Iya, oke. Dokter, ceritanya ditahan dulu ya, karena kita mau masuk jeda dulu, nanti dilanjutkan kembali nanti dengan kisah-kisah selanjutnya ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Rahmat Budi Santoso SPU, dokter spesialis urologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta untuk membahas mengenai kanker prostat dan penanganannya. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Siap nih. Jadi sebenarnya nih aku pengen dokter lebih bercerita lagi nih, mungkin dari case-case yang sering dokter dapat dari pasien itu sendiri. Karena kan tadi kan kita perlu ketahui juga nih, pembesaran prostat itu ada yang jinak dan ganas, dan itu baru ketahuan dan bisa ditentukan stadium dan nanti efektivitas dari terapinya juga setelah dilakukan pemeriksaan paling nggak biopsi tadi ya dok ya. Tapi nih gini, kalau di awal-awal nih buat kita bantu mendeteksi gitu ya, mungkin untuk diri sendiri ataupun keluarga gitu. Kalau gejalanya ini ditanyakan gini, pembesaran prostat jinak dan ganas itu sebenarnya mirip-mirip nggak sih gejalanya? Kadang-kadang gitu ya, karena mungkin sudah ada riwayat pembesaran prostat jinak, terus ini nggak apa-apa nih gitu, nggak akan ke arah keganasan, jadi cuek aja tuh gitu ya. Artinya tetap sih terapinya dijalankan segala macam. Tapi kemungkinan untuk ke arah yang nanti sewaktu-waktu berubah jadi ke arah ganas itu sendiri bagaimana dokter? Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi. Prostat itu biasanya laki-laki di atas 50 tahun bisa membesar. 50-an ya ke atas ya? Kalau membesar, bayangin kalau selang buat nyuci mobil itu ya kita pencet gini, otomatis kan semburannya nggak jauh. Jadi baik jinak maupun ganas, itu gejalanya sama, gangguannya. Itu permasalahannya. Kita tidak bisa membedakan tumor jinak, tumor jinak prostat atau ganas dari gejala. Gejalanya sama, misalnya kencingnya jadi tidak puas, kurang lampias, pancarannya nggak jauh, terus tidak bisa nahan, menetes-netes, itu sama. Ya. Nah, karena itulah tadi kita harus deteksi dini adalah periksa PSA dan kita colok dubur. Mungkin aja tahun ini PSA-nya dan colok duburnya normal, jadi kita anggap itu jinak. Tapi bisa aja tahun depan terjadi perubahan. Perubahannya apa? Kita nggak ada yang tahu nih. Apa sih sebenarnya bisa menyebabkan perubahan? Jadi kalau tahun ini dianggap jinak, jangan senang dulu. Tahun depan deteksi dini lagi. Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun ya. Tapi kalau bisa setahun lebih bagus. Perubahan jadi jinak jadi ganas itu bisa. Masalahnya memang tadi keluhan-keluhannya sama. Dok, kalau untuk tadi keluhannya dilihat dari warna urinnya, mungkin disertai darah atau enggak, atau mungkin ada yang bilang nyeri di daerah pinggang, atau mungkin saat berhubungan juga ada keluhan khusus yang spesifik gitu ya, itu bisa juga nggak sih nanti dikaitkan ke arah keganasan atau mungkin pembesaran prostat jinak biasa? Itu juga nggak bisa. Masalahnya baik jinak maupun ganas kencing bisa berdarah, atau saat berhubungan bisa mengeluarkan darah. Karena prostat itu sejatinya adalah kegunaannya tadi belum dibahas. Untuk memberikan cairan
pada saat ejakulasi. Jadi kalau sperma itu dari testis, supaya cairan pada saat ejakulasi banyak, itu sebagian dari prostat. Karena itu kadang-kadang kalau berhubungan terus ada cairan spermanya berdarah, itu bisa ganas, bisa enggak. Karena itu mesti kita explore, ini ganas atau bukan. Oke. Kalau kaitannya ke infeksi saluran kemih nih juga erat sekali ya dok ya? Bisa, sangat erat sekali. Karena kan air kencing lewat saluran di prostat. Jadi kalau ada infeksi di saluran kencing bisa juga mempengaruhi infeksi di prostat, namanya prostatitis. Itu bisa bikin rasa nggak nyaman di daerah, apa kita bilangnya tuh ya? Saya mau bilang selangkangan boleh nggak? Apa ya, lipat paha ya sama ya, aja sih. pokoknya di daerah itu. Terus kadang-kadang juga spermanya bisa berdarah, bisa karena infeksi. Jadi macam-macam lah ya tadi ya. Tapi apakah memang tadi harus selalu gitu ya 50-an ke atas nih gitu ya? Rata-rata gitu mungkin dari literatur atau apa. Tapi bisa juga nggak sih di bawah 50-an mengalami keganasan? Ditahan dulu ya dok ya. Disapa dulu nih penelponnya nih. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan Ibu siapa? Mbak Lini, dengan Ibu Haja Ong Maiwan. Oh iya, alhamdulillah. Dokter, pagi dok. Pagi Bu Haja. Begini, suami saya ini dikatakan penderita yang akut belum ya dok? Entah bagaimana nih. Dia menderita prostat PSA-nya waktu itu, sekitar 5-6 tahun itu PSA-nya 4,7. Ya. Dengan berjalannya waktu dok, dia minum Harnal. Harnal yang 0,2 sampai sekarang dokter. Nah, kemudian kita tes balik, turun dokter 3,7. Berarti ada kemajuan. Lalu mohon maaf dok, saya bawa ke Prof Joko di Pertamina. Saya tanya sama dokter, bagaimana kelanjutan agar suami saya ini apakah seterusnya mengkonsumsi Harnal atau bagaimana solusinya yang terbaik? Karena iya dok, kita kan takut apa yang dokter katakan nanti tiba-tiba sekarang jinak, tahu-tahu besok berubah menjadi yang tidak kita harapkan menjadi ganas. Nah, satu lagi dokter, iklan yang kurkur itu loh dok. Maaf? Apa itu yang untuk pancaran postatur atau apa? Ya itu bener nggak dokter? Itu aja dokter, terima kasih ya. Tadi usia suaminya berapa ya Bu ya? Oh, usia suami saya 85. Oh 85. Dokter ada yang ingin tanyakan nggak seputar istri dari Bu Haja Umaywa ya? Enggak. Oke, bisa langsung tanggapannya aja ya? Iya. Langsung. Jadi seperti saya bilang tadi, PSA itu bisa meningkat. PSA normal sih harusnya di bawah 4. PSA bisa meningkat, satu, kalau ukuran prostatnya besar sekali. Karena PSA itu dihasilkan dari sel-sel di dalam prostat. Otomatis semakin besar prostat, PSA-nya semakin meningkat. Yang kedua, infeksi. Kalau ada infeksi di prostat atau prostatitis, itu PSA-nya juga naik. Jadi kalau PSA-nya naik, misalnya 10 atau 15, kita akan terapi dulu sebagai infeksi. Kalau kita beri antibiotik, PSA-nya bisa turun, ya sudah, berarti kita anggap sebagai infeksi. Nanti mungkin 6 bulan lagi atau setahun lagi kita cek PSA. Yang ketiga, kalau pernah mengalami instrumentasi pasang kateter atau macam-macam, pernah colok dubur, itu PSA-nya juga bisa naik. Jadi memang tidak harus selalu kanker. Karena itulah kalau PSA naik, kita harus biopsi untuk memastikan itu kanker atau bukan. Kalau memang naiknya tinggi sekali. Nah, tadi yang Ibu Haja cerita itu mengenai PSA-nya sudah turun 3, pakai Harnal. Artinya Harnal itu adalah obat untuk merelaksasi saluran kencing di prostat. Ini sebenarnya kasus tumor jinak. Sampai kapan minum Harnal? Itu tergantung. Kencingnya kalau tanpa Harnal enak atau enggak. Harnal tuh bisa panjang, bisa bertahun-tahun kita minum. Kalau memang dengan tanpa Harnal, kencingnya jadi kurang enak, terus pasien atau keluarga keberatan untuk minum obat terus, baru kita melakukan operasi yang kita kuret namanya. Kita lakukan TUR prostat, kita lakukan reseksi, kita besarin kayak kalau ada saluran mampet itu kita keruk gitu, dikerok gitu. Dikerok. Istilahnya dikerok. Supaya salurannya gede lagi, kencingnya bisa lancar. Kalau nggak mau minum obat. Sampai kapan minum obat tergantung. Kalau obatnya dilepas
kencingnya terganggu lagi, ya pilihannya cuma minum obat terus atau kita operasi. Apakah bisa berubah jadi kanker? Bisa. Karena itulah setiap tahun cek terus. PSA, rektal 2C. Oke. Terus tadi yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Iklan ya tadi ya? Oh, itu sebenarnya Prostakur itu obat herbal ya. Sistem cara kerjanya sama seperti Harnal. Jadi untuk merelaksasi saluran kencing. Mendingan pilih salah satu, Bu, kalau nggak minum Harnal atau minum Prostakur, jangan dua-duanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya tanggapan dari dokter, insya Allah membantu gitu ya. Insya Allah. Amin. Dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya mengenai tadi kemungkinan terjadi di usia di bawah 50 tahun. Ya pasti ada dong, tapi nggak banyak kan. Nah, memang ini gunanya statistik. Statistik itu kita mengumpulkan ribuan, mungkin jutaan kasus-kasus. Berdasarkan statistik, itu penderita kanker prostat itu biasanya di atas usia 50 tahun ke atas. Gunanya statistik itu supaya kita lebih aware kalau berusia 50 tahun ke atas mulailah melakukan pengecekan. Tapi bukan menutup kemungkinan di bawah 50 tahun tidak bisa terkena. Meskipun sangat jarang. Saya pernah ada pasien terkena kanker prostat usia 30 tahun. Tapi sangat jarang. Selama saya 12 tahun jadi urolog itu cuma ada 2 atau 3 kasus seperti itu. Memang sangat jarang. Oke. Berarti kalau bukan berarti tidak ada. Itulah statistik. Faktor resikonya berarti lebih ke usia atau genetik atau faktor apa sih gitu ya? Sekali lagi secara statistik, resiko untuk terkena kanker prostat pada seorang laki-laki yang ayahnya atau kakeknya atau paman dari ayahnya terkena kanker prostat, resiko terkena kanker prostat pada laki-laki itu meningkat 2,7 kali lipat dibanding laki-laki biasa. Berapa kali lipat tadi? 2,7. 2,7. Oh, jadi itu menurut statistik ya. Memang udah ada penelitiannya seperti itu gitu ya. Jadi ya berhati-hati bagi yang mungkin di anggota keluarganya. Kalau ayah ada kanker prostat atau paman atau kakek ada kanker prostat, itu pemeriksaan lebih dini lagi, usia 40 tahun. Jangan usia 50. Oke, 40 tuh ya. Jadi startnya di situ gitu ya. Oke, dokter, kita masuk pertanyaan sosial media dulu ya. Karena tadi kan sudah ada telepon masuk, kita langsung tanya jawab pertanyaan dari sosial media. Baiklah, oke. Oh, ada telepon masuk dulu. Oke. Telepon masuk dulu ya, Dok ya. Sabar dulu. Oke. Halo, dengan siapa di mana? Iya, ada Pak Sanagaluri. Saya mau tanya. Itu kan saya ini udah pernah dikorek itu ininya prostatnya. Dikorek. Dikerok gitu kan. Nah, waktu itu tumor ganas. Waktu tahun 2013. 2013 tuh, Pak. Ya, jadi sudah itu kan udah di ini juga di sinar 3 dimensi, di situ 35 kali. Iya. Nah, jadi sekarang itu kambuh. Jadi menurut dokter patologi, jadi tulang-tulang punggung saya itu udah kropos. Jadi udah menyebar dari prostat katanya. Nah, jadi sekarang saya ini cara penanganannya apa, bagaimana gitu. Usia berapa ya, Pak? Waktu kemarin ini 2 minggu yang lalu itu disuntik lagi, diinjeksi lagi dengan Zoladex kan? Ya. Dikasih obat Pasodek. Itu. Usia berapa, Pak? Usia 72 tahun. Oke. Dokter, ada yang ditanyakan kepada Bapak Sana Paluri ya waktu diradiasi sudah ada penyebaran ke tulang atau belum, Pak? Oh, belum. Oh, ya. Waktu bone pain-nya belum ada. Ya. Nah, waktu sesudah diradiasi